Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi al-kiram. Wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin ajami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil hukukil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah wa khususan ila mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali Allah mempertemukan kita di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita sampai bab 14, menerangkan tentang keutamaan beberapa fardu. Hadis nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Faqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu tawi wong wadon idza salat nalikane salat iya wadon khamsaha ing 5 wektune wadon wa zakat lan zakat malaha ing bandane wadon wa shamat lan poso sahroha ing wulane wadon wa hajat lan haji baita rabbiha ing omahe pangerane wadon wa ataat lan manut baklaha ing bojone wadon wa ahsanat lan ngreksa ya wadon farjaha ing farjine wadon tadkhulu maka manjing ya wadon jannata rabbiha ing swargane pangerane wadon min aibabin saking arah endi lawang saat karep sapa wadon. Hadis ini ditujukan untuk ibu-ibu perempuan. Dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan bila seorang perempuan melakukan sholat 5 waktu wa zakat malaha dan menzakati hartanya. Ana wong wedok nglakoni sholat 5 waktu. Iki sholat wajib nggih, sholat wajib dilakoni tenanan. Wa zakat malaha dan menzakati hartanya. Harta perempuan bukan harta suami. Semerap bedane. Tidak panjenengan sing kerja sing lanang, maka disebut harta suami. Lah kok saulan pisan ngekeki dhuwit teng bojo, pamane saulan sepisan dikeki 5 juta, sing 3 juta digawe operasional
blonjo macem-macem sisa 2 juta. 2 juta dicelengi, maka menjadi simpanan istri. Wis teko mangsane, teko nisope hitungane zakat, maka harta istri juga wajib untuk dikeluarkan zakat. Niki biasane gak direken. Iki biasane gak tahu dihitung. Sing dihitung hanya harta suami saja. Wa zakat malaha, dan menzakati harta perempuan itu. Zakat bukan sedekah siji urusan. Zakat ya zakat, sedekah ya sedekah. Jadi kalau zakat itu ada hitungan dan harus dihitung karena zakat. Jadi mboten kena zakat niku kok terus. Sing penting aku ngetokno dhuwit. Loh, iki dhuwit napa niki, Pak? Wis sembuh wis. Wis pokok aku ngetokno dhuwit. Loh, niki zakat napa sedekah? Wis terserah. Wis terserah, ndak boleh ini. Karena apa? Karena penerimanya berbeda. Kalau zakat penerimanya tertentu. Kan begitu. Kalau sedekah penerimanya lebih luas. Jadi nek panjenengan ngetokno dhuwit, panjenengan harus tahu ini uang apa. Kalau zakat penerimanya khusus 8 asnaf itu yang boleh menerima: fakir, miskin, amil, mu'alaf, sabilillah, ibnu sabil, gharib, dan seterusnya. Yatim tidak berhak. Yatim itu tidak berhak menerima zakat. Ini ngetokke zakat tenggone yatim ya ora oleh. Malah tidak boleh. Malah tidak boleh. Tuh. Nek sedekah itu cakupannya lebih luas. Wa zakat malaha, dan perempuan yang mengeluarkan zakat dari hartanya. Sing wajib niku kan zakat. Jadi sedekah sing wajib niku jenenge zakat. Bila telah mencapai nisab dan haulnya, hitungane wis sampai dan terhitung 1 tahun. Wa shamat syahroha, dan berpuasa ketika bulan apa? Ramadan. Wa hajjat baita rabbiha, dan menunaikan ibadah haji di Baitullah. Kok ana wedok salat 5 waktune bagus, hartanya disucikan, dizakati, wayah teko Ramadan ya poso, mboten alasan udur. Nggih, mboten alasan udur bolak-balik udur. Apa udur iki? Nggih, perempuan itu lebih berat ketika berpuasa. Napa? Mengko nek wis teko udure, nyaur utange niku abot. Gitu. Nyaur utange abot. Dan umume akeh-akeh gak nyaur. Wah, masalah kan? Mbuh iku lali, mbuh ngelali, ngoten nggih. Nyatane gak nyaur utang, ini kan masalah. Maka disebut secara spesial dalam hadis ini, dan perempuan yang mau berpuasa ketika bulan Ramadan poso oleh tengah-tengah udur, justru tidak boleh berpuasa. Mengko wajib nyaur utang, umume lali gak nyaur gitu. Nah, akhirnya utangnya numpuk. Nah, utang karo Gusti Allah iki terus piye? Ngene. Dan seterusnya. Wa hajjat baita rabbiha, dan berangkat haji bagi perempuan yang menunaikan ibadah haji. Haji itu hukumnya wajib sekali bila mampu. Bagaimana dengan umroh, Pak? Sama.
Umroh itu juga wajib sekali bila mampu. Sama. Apakah boleh umroh dulu padahal belum haji? Boleh. Itu juga menggugurkan kewajiban umroh. Utimul hajja wal umrata lillah. Niki dalile haji ku wajib, umroh ya wajib. Jadi umroh dulu itu boleh karena hukumnya sama-sama wajib. Podo. Panjenengan mampu, jasmaninya mampu, duwite mampu untuk melakukan ibadah haji. Umpamane nih. Terus daftar haji. Tibake daftar haji antrine 30 tahun. Padahal jenengan umure wis swidak. Piye kira-kira? Piye niki kira-kira? Mampu napa mboten? Kategori dikhawatirkan tidak mampu. Waduh, nek ngenteni 30 tahun wong saiki wis kudu linu-linu sikilku. Umpamane ngoten nggih. Ya apa nek aku umroh dhisik? Bagus. Itu namanya menggugurkan kewajiban umroh. Boleh, mboten napa-napa. Lho mulih umroh kok ndilalah dikersakne Gusti Allah duwe-duwe akeh. Akhirnya melu budal haji sing furodah. Napa furodah? Sing gak pakai antri, gak pakai lama niku lho nggih. Nggih. Kurang 6 bulan daftar iso budal nggih. Sebelum pandemi ini anggota kula ada anggota yang setiap kula berangkat umroh mesti melu. Ada jamaah yang begitu. Karena nek melu mboten sitok, mesti karo anak buah ini ku di umroh nih. Wingi malah 5 anak buah di umroh nih kabeh. Beberapa kali nderek kula umroh niku terus cerita kepingin budal haji. Ya ndang daftar, tapi kula pingin sing langsung ya Pak. Ya wis golek kono. Dia dapat harga 250 juta itu sebelum pandemi itu orang satu. Terus matur kula mboten enten sing rada murah titik ngono Pak. Ya tak golek nih, saya dapat harga 185 juta. Oh, selisih 100 juta dewi. Akhirnya berangkat 2 orang. Saat ini regane rada mundak meneh, mungkin sekitar antara 300 sampai 400 juta satu orang itu. Itu 1 ekor itu. 1 ekor. Tapi pancen istimewa, enggak pakai lama. Itu bukan plus itu. Kalau plus masih antri sekitar mungkin 15 jutaan, 15 tahunan mungkin. Kalau furodah langsung. Arab furodah kok ora duwe-duit, ya sudah umroh dulu. Itu menggugurkan kewajiban. Udahlah kalau rezeki itu Allah yang ngatur. Itu saestu niku. Teng Jombang niku ana bakul puhung budal kaji. Wong ngatasi bakul puhung ae iso budal kaji. Lho saestu niku. Iya apa gak budal kaji? Wong dodol puhung sak pekarangane. Puhunge gak sepiro pekarangane. Tapi kan memang digunakan di jalan nggih. Lah nek sampean duwe dhuwit sampean rupakno tanah, lha kapan mampune budal kaji kan begitu kan? Nah. Jadi alasan gak mampu Pak, kula gak duwe dhuwit. Lah dhuwit rada akeh titik tukokno tanah, rada akeh titik. Lha kapan mampune terus? Lah orang-orang yang diberi oleh Allah kemampuan mampu kesehatan, mampu rezeki, mampu waktu, macam-macam lagi. Summalam yafid ilayya arba'ata a'wam. Kemudian tidak berkunjung ke rumahku kata Allah selama 4 tahun. La muhramun, maka aku haramkan baginya. Apa yang diharamkan? Pahala-pahala Allah. Jadi kok ana wong mampu tidak berkunjung ke Baitullah, tidak menjadi tamu Allah ba'da arba'ati awamin selama 4 tahun. Jangan mampu kok enggak merono dalam waktu 4 tahun, maka diharamkan oleh Allah. Apa yang diharamkan? Pahala.
Jadi nglakoni ibadah iki ora dikeki ganjaran. Kula ndelok hadis, ini hadis qudsi. Ndelok hadis niki rada wedi kula. Nggih, makanya saya berusaha setahun sekali selalu ke sana. Berusaha ngoten. Jadi tidak berkunjung ke rumah Allah. Berkunjung itu kan tidak mesti haji. Umrah itu juga duyufullah, tamunya Allah. Al-hujjaju wal ummaru wafdullah dalam hadis. Orang yang haji, orang yang umrah itu disebut tamune Gusti Allah. Gitu. Pun diteruskan. Bahkan ada hadis yang menyebut barang siapa yang oleh Allah diberikan kelonggaran waktu, tenaga, rezeki, kemudian tidak berkunjung ke Baitullah, lam yataqarrab musallana. Bahasanya begitu. Jangan dekat-dekat tempat sholatku, kata Rasulullah. Jangan mendekati tempat sholatku. Tempat sholatnya Kanjeng Nabi itu di mana? Ya semua masjid, semua mushola itu tempat sholatnya Rasulullah. Dilarang itu mendekat. Wah, naudzubillah min dzalik. Medeni hadis ini. Pun terusane. Wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha, dan perempuan yang taat kepada suaminya. Bagi perempuan yang taat kepada, bagi seorang perempuan ketaatan kepada suami itu wajib. Bagi seorang perempuan begitu. Wajib itu. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada suami itu wajib. Panjenengan ibu-ibu poso sunah karo bojone ora oleh, ya sudah, malah penak. Lho ngoten nggih. Ora usah poso, nek poso malah dosa. Malah dosa. Jadi nek arep poso sunah panjenengan pamit sik karo sing lanang. Papi, aku sesuk poso. Iya, sedang poso. Ben rodok kuru awakmu lho, malah dianjurkan ngoten. Kok ana rodok kuru barang. Nah, itu boleh. Kok sing lanang mencegah maka jangan dilakukan. Aja poso. Sesuk mlaku-mlaku wae. Wis malah penak toh. Poso gak oleh malah mlaku wis malah penak. Ketaatan. Lah ketaatan itu berat. Semua bentuk ketaatan itu pasti berat. Baik kepada Allah, kepada Rasulullah, bagi perempuan kepada suami. Maka ketaatan itu disandarkan kepada kesolihan. Dalam hadis Rasulullah mengatakan al-mar'atu sholihat idza nadhartaha sarratka. Nah, tandane perempuan sholihah. Ciri perempuan sholihah. Yang pertama, idza nadhartaha sarratka. Bila dipandang oleh suaminya menyenangkan. Wong wedok sholihah niku didelok bojone, didelok tok niku nyenengno. Mboten kathik ngomong, didelok tok. Ayo, iki PR berarti ibu-ibu niki. Piye carane bojone jenengan nek nyawang seneng. Aja nganti diwalik. Didelok wong liya nyenengno, didelok bojone. Bener mboten niki? Nek metu klambine apik-apik, nek neng omah dastere bolong 17. Lah iki terus ndandani bojo apa ndandani wong liya kira-kira. Masalah. Ini lagi hadisnya bahas perempuan loh. Tadi saya enggak berniat menyengaja bahas pemboten, pancen hadisnya nerangke ngonten nggih. Idza nadartaha sarratka. Jadi perempuan sholihah itu bila dipandang suami menyenangkan, didelok tok nyenengno. Disawang tok menyenangkan. Apa meneh nek ngomong? Apa meneh nek ngomong? Wis piye carane lah? Piye carane? Kula niki jane nggih kepengin ngoten, Pak. Kepengin didelok bojo kula niku nyeneng. Tapi bojo kula niku megel nih. Loh,
urusan ini kan melakukan perintah agama. Jadi contohnya ngeten nih, ibu-ibu kepingin nglakoni hal niki, dadi wong wedok sholihah. Nek didelok sing lanang nyenengno, tapi sing lanang niku mau wegel. Wis nek ngekeki bayaran niku dipotong 70%. Nggih. Mulih niku karek pegele kudu ngamukan. Bagaimana menyikapi seperti ini? Tetap lakukan, karena perintah ini perintah agama. Ngeten lho rumusnya ngeten. Rumusnya ngeten. Melakukan kebaikan itu adalah karena perintah agama. Bukan karena orang lain berbuat baik kepada kita. Nek panjenengan nglakoni kebagusan karena orang lain berbuat baik pada kita, maka ketika orang lain berbuat jelek pada kita, panjenengan leren gak nglakoni kebagusan. Dengan kata lain, kebaikan yang dilakukan itu bukan karena Allah, tapi karena manusia. Kan ngoten logikane. Senajan bojomu megelno, ya tetep lakonono kewajiban. Saestune. Itulah akan terkoleksi kita itu lillahi ta'ala atau tidak. Padha niki masih wong lanang nggih ngoten. Dilalah sing lanang kok sabar, sing wedok ya mecucuan. Ya tetep harus melakukan kewajiban karena itu perintah Allah. Lalu sing lanang niku sabar, meseman, ya loman, ya ganti perhatian. Sing wedok masyaallah wis gak karu-karuan megel. Isine shopping. Jare kiai ini dek wingi zakat mall. Dudu zakat mal, zakat apa? Zakat mall wae ini. Ziarah niku nek Rasulullah itu kan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari masjid ke dan iki mboten minal mall ilal mall. Nah ngoten nggih. Megelno sampai jare koncone dielingno. Lah ya Cak, sampean iki kok cek mesakno men. Ana apa? Bojo kaya ngono sik kok ingoni ae sampe dilokno ngono. Tapi tetap melakukan. Lah ini orang seperti ini namanya lillah, karena Allah. Ngono-ngono ya bojoku. Sing ndadekno bojoku iku wis takdire Gusti Allah. Ya aku kudu nglakoni kewajiban. Sudah. Jadi wong wedok salehah niku idza nadartaha syarraka. Tuti'uka idza amartaha. Nomor loro tandane wong wedok salehah niku ketika diperintah manut. Sing lanang memerintahkan manut. Bu, tukokno rokok. Sudah. Selama perintah itu tidak berlawanan dengan syariat. Pun diperintah napa mawon manut. Aku kudu kesel Bu, pijetono. Anggitmu babumu kaya apa lho, aja ngono. Aja ngono. Wis diperintah manut. Lho, sing lanang ya kudu paham. Mangane orang laki itu perintah dalam keluarga ma'ruf, pangerten. Napa pangerten? Pengertian nggih. Kok bojone kesel ya aja angger perintah. Ini namanya pangerten. Betul. Nggih. Kula dhewe ngoten nggih, kadang kala niku bojo kula kan mijeti. Sik tas nyekel pundak kula masyaallah, sampeyan iki swarga dhuwur dhewe. Wah, aku wis muni ngono. Wis tambah seneng mijeti ambek diget-getno ambek. Itu namanya pangerten kan gitulah kurang lebih. Pun. Nomor 3 tanda perempuan sholihah wa yahfadzu malika wa nafsiha idza ghibta. Adalah seorang perempuan yang mampu menjaga hartanya, menjaga keluarganya, kehormatannya ketika suami bepergian. Sing lanang luar kota. Telung dino. Maka perempuan sholihah itu bisa menjaga harta suaminya, menjaga keluarganya
menjaga kehormatan diri. Itu orang perempuan soleh seperti itu. Begitu bojone metu telepon koncone, "Yuk, ayo metu. Dungaren aja. Mumpung bojoku gak ono." Loh, kok malah mumpung bojoku gak ono iki piye? Jangan seperti itu. Lah ini tanda perempuan solihah. Masya Allah. Rada angel golek perempuan solihah niku. Nggih. Dadi gak apa-apa megel-megel ati titik ra apa-apa. Golek sing ideal niku sulit ya. Setengah-setengah ideal lah ngoten nggih. Angger gelem ngaji nu insyaallah engko ketata dhewe. Bon. Wa ahsanat farjaha, dan bagi perempuan yang menjaga farjinya, menjaga kemaluannya, menjaga auratnya. Tadkhulu jannata rabbiha min ayyibabin sya'at, maka perempuan yang melakukan itu semua, salat 5 waktu, menzakati hartanya, menjaga puasa Ramadannya, melakukan ibadah haji, taat kepada suami, menjaga auratnya. Perempuan yang seperti ini oleh Allah diberi kebebasan. Kowe mlebu swarga liwat dalan ndi wae oleh. Itu spesial itu. Spesial. Jadi surga itu pintunya banyak, bangunannya banyak. Salah satu bangunan di surga itu namanya Darul Farah, artinya tempat kebahagiaan. La yadkhuluha illa man faraha sibyan, tidak ada satupun orang yang bisa memasukinya kecuali orang yang punya hobi menyenangkan anak-anak, nyenengno bocah-bocah cilik. Iku sok nang swarga bisa masuk tempat itu. Tapi ada tapinya. Bagi perempuan yang melakukan ini boleh masuk kemana saja. Kepingin swarga sing ndek dhewe, monggo. Kepingin dolan neng empere swarga, boleh. Kepingin neng Darul Farah itu tempat kebahagiaan, boleh. Kepingin kumpul karo para nabi, para rasul juga boleh. Lapun menak. Jadi ini free pass ini, luar biasa. Syaratnya seperti tadi. Hadis ini ditujukan kepada perempuan. Sebab perempuan itu merupakan pilar. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan, an-nisa'u imadul bilad, in soluhat fasoluhatil bilad, wa in fasadat fasadatatil bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara, cagake negara. Bila baik perempuan dalam negara itu, maka negara itu menjadi baik pula. Bila jelek perempuan dalam negara itu, maka negara menjadi hancur pula. Coba. Karena perempuan itu akan melahirkan anak. Yang mendidik anak-anak pertama kali adalah perempuan. Nek perempuannya baik, maka pendidikan kepada anak juga menjadi baik. Nek perempuannya tidak baik, pendidikan kepada anak juga tidak, maka akan melahirkan generasi-generasi yang tidak baik. Perempuannya jelek, akhlaknya jelek, ngelahirno anak itu kayak pondok, podo wae, tidak akan bisa menjadi baik sepenuhnya. Ya baik iso, tapi sepenuhnya tidak bisa. Karena pendidikan pertama dari ibunya. Ya mosok lahir procot langsung nang pondok kan enggak. Di rumah ibune dhisik. Maka menentukan, ibu itu menentukan. Wong lanang niku nek ditinggal bojo, gupuhe tenanan. Sumpeke tenanan. Tapi nek wong wedok ditinggal sing lanang, biasane gak patek gupuan. Sampeyan kena niteni niki gak ana dalile, niki hukum kebiasaan. Di wong lanang kok ditinggal bojo niku gupuan. Betul. Tapi kok wong wedok ditinggal sing lanang
niku biasane lebih kuat. Lebih kuat. Makanya wong lanang kok ditinggal bojone wis kudu ndang rabi neh. Ya wis modele ngono wong lanang iki. Ono ae alasane. Wah. Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Likuli sayin iku likuli sayin tetep keduwe saben-saben sewiji-wiji. Alamun utawi tondo gendera wa alamul imani lan genderane iman iku as-sholatu rupane salat. Segala sesuatu itu ada tanda atau benderanya, dan bendera dari iman itu adalah salat. Wong gak salat jelas imane rusak. Wong kok gelem salat berarti tanda di dalam hatinya terdapat keimanan kepada Allah. Wah, dalil tentang ini banyak sekali. Banyak sekali. Arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Rukun itu cagak, tiang. Tiang Islam itu ada 5. Cagak Islam itu ono 5. Tapi sing dadi imat 1. Apa imat itu? Sama terjemahannya, cuman bedanya imat itu soko guru. Apa soko guru? Tiang yang utama. Nah, cagake Islam itu 5, syahadat, sholat, zakat, poso, haji. Tetapi yang menjadi tiang utama adalah sholat. Faman aqamaha faqad aqamatin, barang siapa yang aqamaha mendirikan sholat, membangun sholat, nilai-nilai sholat dibangun. Faqad aqamatin, maka sungguh dia membangun agamanya. Agamanya menjadi baik. Faman tarakaha faqad hadamatin, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia merobohkan agama. Karena tiang yang utama roboh, bangunannya melu ambruk. Penting banget berarti sholat. Maka jangan pernah meremehkan sholat. Dalam hadis yang cukup panjang Rasulullah menyampaikan, as-sholatu mardatur rabbi wa sunnatul anbiya. Sholat itu disukai Tuhan, disukai Allah. Wa sunnatul anbiya, dan merupakan sunnahnya para nabi, dilakukan semua nabi. Semua nabi melakukan sholat, cuman caranya dan ketetapan hukumnya berbeda. Ono sing sedina mung sak waktu, ono sing sedina 5 waktu, macam-macam. Wa hubbul malaikah, dan dicintai oleh para malaikat. Wa nurul ma'rifah, dan merupakan cahaya kemakrifatan. Jadi sholat itu cahaya kemakrifatan. Wa asrul iman, dan merupakan dasar dari keimanan. Wa wajibatud doa, dan terkabulnya doa. Jangan kok kepingin dungane gampang kabul, ya salate sing bagus. Salate sing bagus. Wa qabulul amal, dan diterimanya amal. Panjenengan sedekah, zikir, wiridan, maca Quran, poso sunnah, macam-macam lah. Tapi gak sholat, ya prei, gak diterima kabeh pun karo Gusti Allah. Wa barakatun fil mal, dan menjadikan keberkahan di dalam harta. Jangan kok sholat hartanya berkah, hartanya menjadi berkah. Barakatun fil mali wal kasbi, dan pekerjaannya juga menjadi berkah. Wasilahun alal a'da, merupakan senjata untuk menghadapi musuh. Jadi sholat itu termasuk senjata menghadapi musuh. Wa karahatun syaiton, dan perbuatan yang dibenci oleh setan. Wasifaun baina sahibiha wa bainal malakil maut, yang merupakan syafaat, penolong antara dirinya dan malaikat maut. Jadi kalau jenengan kok sholatnya apik, malaikat maut, malaikat Israel itu rada sungkan. Nun sewu Pak,
niki jenengan pun wancine kira-kira ngono kira-kira nggih. Lho, wayahe apa? Masa aktifnya pun telas. Masa aktifnya pun telas. Nah terus karepmu piye? Lah niki ajenge kula dudut ngopone sing ditutut kira-kira ngoten lah ya. Akhirnya mendapatkan syafaat ya. Karena melakukan sholat. Basirajun fi qabrihi ila yaumil qiyamah, dan akan menjadi penerang di dalam kuburnya sampai nanti kelak di hari kiamat. Padang kubure nek jare wong Jawa ngoten nggih. Ini dikai lampu Pak, lho niku lak kuburan. Niki alam kubur maksudnya mboten kuburan nggih. Wa dhillun ala ra'sihi yaumal kiamati, yang menjadi naungan di atas kepalanya besok hari kiamat. Dino kiamat teng mahsyar kumpul kabeh, matahari sejengkal di atas kepala. Yaumal ladilla illa dhillu, hari tidak ada yup-yupan kejaba yup-yupane Gusti Allah. Kok ana wong salate apik maka menjadi tempat berteduh. Berarti mboten kepanasan. Itu karena salat yang baik. Lo mboten ngomong salat, salat yang baik. Ono yang baike barang. Wa tajun ala ra'sihi, dan menjadi mahkota di atas kepalanya. Sok dina kiamat diparingi mahkota, diberi mahkota oleh Allah, sehingga orang yang mendapat mahkota itu gampang dititeni. Gampang dititeni, gampang mendapatkan pertolongan. Walibasun ala badanihi, dan menjadi pakaian penutup badannya. Sok nang gone mahsyar niku gak ana wong kelamben. Wis gak ngurusi isin, wis gak duwe isin. Panase gak karu-karuan karena matahari hanya sejengkal di atas kepala kita. Lah wong sing salate bagus niku menjadi pakaian. Wasitrun bainahu wa bainan nar, dan menjadi penghalang, menjadi aling-aling antara dirinya dengan neraka. Bagi orang yang sholatnya baik, maka dia terhalang masuk neraka. Wa hujjatun baina yadayi rabbi, dan menjadi hujjah, menjadi alasan ketika mempertanggungjawabkan amal di hadapan Allah. Nalikane dihisab, dibuka buku induk, catatan amalnya dibuka, kok ana wong salate apik, itu menjadi hujjah yang membela dirinya. Di malaikat kiramal katibin buka kitab induk, dibacakan semua kebaikan dan kejelekannya. Maka sholat yang baik itu akan menjadi hujjah, akan menolong kita, membelani awake dhewe di hadapan malaikat itu. Luar biasa itu. Wathiqalun fil mizan, dan sholat yang baik itu akan menjadi pemberat ketika ditimbang nanti. Amal kita ditimbang, lebih berat yang mana? Orang-orang yang sholatnya baik itu, sholat yang baik akan menjadi pemberat, dadekke abote timbangan. Wajawazun ala sirat, dan menjadikan orang mudah ketika melewati siratal mustaqim. Sing jarene teng hadis diterangke jembatan siratal mustaqim itu rambut dibelah pira? Ketok wae gak, kan ngoten saking cilike wong rambut wae gak ketok. Pemeneh kados kula jenengan mripate wis gak patek. Iki ana wote apa ora, sing ketok mung nerakane tok, teng ngisor kan neraka. Kok ana wong salate apik, wajawazun 'ala sirat. Mlaku teng siratal mustaqim gampang. Mbuh piye, padha-padha durung lakonine, pokok gampang ngoten mawon lah. Wa miftahun lil jannati, dan menjadi kunci untuk masuk surga. Jadi baik kuncine swarga niku akeh. La ilaha illallah kunci swarga. Bismillahirrahmanirrahim kunci swarga. Salat ya kunci swarga. Nggih. Padha wong salat ya mesti maca bismillahirrahmanirrahim. Ngoten nggih.
ya mesti maca la ilaha illallah. Inilah keistimewaan sholat. Insya Allah hari Senin besok masuk bulannya sholat. Bulan diturunkannya perintah sholat, yaitu bulan Rajab. Nah, pun para jamaah, sampai sini dulu keterangan beberapa fadilah yang menerangkan tentang kewajiban. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Nggih, monggo. Posisi antara makmum ya, karena perbedaan paham itu menjadi tambah menggerakkan. Saya sebagai makmum, imam saya itu mempunyai paham kalau dia berjabatan maka tidak datang. Dia posisi sebagai imam berjabatan. Imam itu sudah bertanya saya, statusnya makmum terhadap imam itu berkaitan. Imam mengikuti madhab yang bersentuhan dengan perempuan tidak batal. Imamnya begitu, madhabnya begitu. Apa ada madhab Imam Abu Hanifah itu bersentuhan dengan perempuan tidak batal. Kita madhab Imam Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i itu pengikutnya 60% sedunia. Yang 40% terbagi. Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal. Yang 40% terbagi 3 madhab. Yang 60% Imam Syafi'i. Karena dikenal madhab yang paling hati-hati. Bila imam kita sholat, imam kita mengikuti madhab sing senggolan lanang wedok ora batal. Apakah kita bermakmum pada imam yang berbeda madhab itu sah? Tidak sah, mutlak. Jadi imam dan makmum itu harus satu madhab, kecuali kita tidak mengetahui urusan, beda urusan. Karena itu problem. Saya berikan contoh. Menurut madhab Imam Syafi'i, bismillah itu ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Membaca surah Fatihah hukumnya apa? Wajib. Nek surat Fatihah kurang seayat, sah atau tidak? Tidak sah. Panjenengan bermakmum pada imam sing ora maca bismillah. Sementara panjenengan madhabnya Imam Syafi'i. Berarti ayatnya kurang 1 ayat. Sah atau batal? Sah atau batal? Ya tidak sah. Karena ayatnya kurang 1. Jadi lu teng Saudi terus pundi? Saya setiap manasik mesti dibagai niku karo wong-wong niku. Materi paling sulit, tur paling gak payu. Paling angel, tur paling gak payu. Materinya intiqalul madhab fil hajj, berpindah madhab ketika melakukan ibadah haji. Niku materi paling sulit dan paling gak payu. Wong diterangne niku angel nyantol. Padahal niku penting. Kalau tidak tahu bagaimana? Loh, kalau nggak tahu ya sudah selesai urusannya. Oh, nggak tahu. Jadi sebaiknya memang intikal, berpindah madhab. Alasannya banyak. 1, tayamum itu harus menggunakan debu yang tampak. Menurut madhab Imam Syafi'i, panjenengan teng pesawat ndamel napa? Ndamel napa? Joke pesawat. Menurut madhab Imam Syafi'i ini tidak sah. Tidak sah ini. Alasan kedua, bersentuhan laki perempuan bagi madhab Imam Syafi'i batal. Panjenengan tawaf, panjenengan gak nyenggol, tapi sikile diterak wong Turki. Sikile niku lho. Rombongan kelompok Turkisme itu kan nek wis mlaku wis gak ngerti, wis kabeh diteraki kan ngoten nggih. Nah, iki kemungkinan batal cukup tinggi. 2. Yang ketiga, imam teng Masjidil Haram ora maca bismillah.
maca Pak, tapi mboten dibanterke. Apa gak dibanterno? Lho, kula terus, saya teruskan apa kok ora? Ya, karena memang bismillah itu dianggap sunnah, bukan merupakan ayat pertama. Pun sudah 3 alasan ini. 4. Salat niku nek ora mancik bumi menurut madzhab Imam Syafi'i tidak sah. Tidak. Panjenengan teng pesawat mancik bumi apa ora? Lho, kan enten penghubungnya Pak udara. Ya iku jenenge gak mancik iku jenenge. Maka sebaiknya memang intikal madzhab. Ini bagi yang berhati-hati. Yang berhati-hati dan telah mengetahui ilmunya. Bagi yang belum tahu ilmunya, boleh bismillah niatin sholat apa jari imam ngono tok niku pun oleh. Nggih. Salat apa embuh salat apa jari imam oleh punan. Boleh begitu itu. Tapi itu bagi orang yang tidak tahu, orang awam. Mosok kula jenengan awam terus kan ngoten nggih. Nah, maka berubah intikal menjadi menggunakan madzhab Imam Abu Hanifah. Jadi begitu sebenarnya. Jadi kalau kita merujuk yang hati-hati maka menjadi tidak nah, kita nggak tahu saja urusan, nggak ngerti kan nggak ada hukum. Jadi kalau kita Iya berubah, intikal berpindah mazhab, mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Cukup berniat saja. Jadi begitu naik pesawat kita berangkat ke sana, kita berniat mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Maka kita pelajari dulu mazhab Imam Abu Hanifah itu seperti apa. Apa bedanya dengan mazhab Imam Syafi'i? Kita pelajari. Begitu kita pelajari ya sudah, tinggal niat gitu saja selesai. Yang berbeda hanya wudunya saja. Wudunya madzhab Imam Abu Hanifah niku mengusap seluruh kepala langsung telinga. Hanya itu saja yang berbeda. Liyane padha kabeh pun. Ngeten. Kembali langsung telinga. Itu 1 kali. Mengusap seluruh bagian kepala dilanjutkan dengan telinga. Hanya itu saja. Berbeda urusan wudune liyane Fatihah ya maca bismillah itu sunnah. Ya kita tetap baca bismillah saja kan sunnah. Senggolan lanang wedok ora batal, ya sudah. Liyane sudah sama semua. Jadi yang berbeda cuma wudunya saja. Jadi tidak sulit sebenarnya. Tapi kita pelajari dulu. Ngoten Bapak. Sampun ngoten riyen. Konsumsinya pun dibagi ngono adem mboten penak. Monggo setunggal malih. Karena Masjidil Haram kita bisa siap-siap naik pesawat sudah bisa intikal kan begitu kan. Nah di Indonesia kan juga ada yang seperti itu, gak pakai maca bismillah, terus gak ngerti pokoknya mlebu masjid begitu imamnya takbir melu takbir sembahyang maghrib tibake gak maca bismillah. Bagaimana? Nek panjenengan hati-hati, kita kepingin hati-hati, ikuti sampai selesai sholatnya. Kemudian mengulang sholat. Karena kurang 1 ayat, kurang 1 itu gimana? Itu hati-hati. Jadi aja sampai begitu takbir imamnya maca alhamdulillahi rabbil alamin sampai langsung ngalih, aja ngono. Ku jenenge gak hati-hati karena menyinggung perasaan orang lain. Ngoten nggih. Jadi yang dilakukan seperti itu. Di Indonesia itu mayoritas mazhabnya Imam Syafi'i. Walaupun
NU walaupun Muhammadiyah, walaupun LDII, walaupun Persis itu mayoritas tetap menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Pola organisasi apapun di Indonesia ini, apapun itu mayoritas menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Kecuali yang baru-baru, organisasi baru-baru masuk ke Indonesia ini, lah itulah yang membawa mazhab yang lain. Akhirnya bingung wong-wong. Dulu ndak pernah bingung. Betul. Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, panjenengan lihat keputusan majelis tarjihnya itu yo solawatan, yo tibaan, yo manakipan, yo torekotan, sama dengan yang lain. Ndak ada perbedaan itu. Betul. Organisasi baru-baru yang masuk ke Indonesia, bukan organisasi. Saya ngomong organisasi gitu, bukan faham gitu. Beda, organisasi dan faham itu beda. Ya, organisasi baru-baru yang masuk ke Indonesia itu yang bersumber dari luar negeri, inilah yang menggunakan mazhab baru. Akhirnya masyarakat kita bingung. Bagi orang-orang yang memahami agama ya biasa, sudah paham begitu itu. Sing ora paham ya bingung bagaimana menyikapi. Nah, urusan kunut ora kunut, kunut itu sunnah, tidak ada masalah itu, tidak ada masalah itu. Meninggalkan kunut itu sunnah untuk sujud sahwi, hanya sunnah, gak sujud sahwi ya ora apa-apa. Jadi begitu Bapak nggih. Pun ngaten nggih. Fatihah ini. Oh, ini. Ketika sholat, imam membaca waladdallin, makmumnya menjawab amin. Ini dalam hati atau keras? Dikeraskan. Karena imamnya jahar, maka makmumnya juga jahar. Bagi jamaah perempuan sebaiknya tidak terlalu keras, karena suara merupakan aurat bagi perempuan. Bagi perempuan suara itu termasuk aurat, jadi jangan keras. Waladdallin amin, jangan langsung waladdallin amin, jangan langsung, dijeda sejenak baru dijawab. Wong kadang waladdol teko dol wis amin arek-arek ya. Sik teko dol wis jenenge kebat kliwat. Nggih, ngaten, mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.